Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi wakila wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ay kama qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Summa amma ba'd. Ibu-ibu sidang jamaah Majelis As-Sunnah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Sejenak mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai pada pagi hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang. Dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas duniawi kita, masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting adalah sampai pada detik ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, di antaranya talabul ilmi asy-syar'i. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala pada pagi hari yang sangat berbahagia ini, atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas keutamaan daripada ibunda kita Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebelumnya ummahat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang muslimah dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melalui jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kapan seorang muslim, kapan seorang muslimah berislam, akan tetapi keislamannya itu tidak menauladani para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Keislamannya itu, cara berislamnya itu tidak berada di atas manhajnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, maka keselamatan kita terancam. Karena barometer keselamatan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah adalah bagaimana kepengikutan kita kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi enggak hanya sekedar berislam saja. Ya, enggak cukup sampai di situ. Islam
adalah merupakan nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita ini, betul. Akan tetapi tidak cukup sampai di situ. Yang dituntut dari kita adalah bagaimana caranya kita berislam sesuai dengan keislamannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tazkiyah, telah memberikan rekomendasi kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in untuk kita ikuti. Di antara dalilnya, ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-sabiqunal awwalun." As-sabiqun, orang-orang yang terdahulu, al-awwalun, lagi pertama kali masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari golongan kaum muhajirin dan ansar. Jadi dua generasi ini, yaitu generasi sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, terutama mereka yang pertama kali terdahulu masuk Islam, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rekomendasi, yang mendapatkan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita ikuti. Ya, kapan kita menyelisihi jalannya mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengancam kita. Ya, akan menyesatkan kita di dunia ini, dan kelak di hari kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam neraka Jahannam. Wa nas'alullah taala assalamu al afiyah. Dalilnya mana? Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul." Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah nampak, setelah datang padanya kebenaran yang dibawa oleh yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Mereka mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Saya tanya ya kepada ummahat sekalian, ketika ayat ini turun, ayat ini diturunkan kepada siapa? Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Saya tanya sama antunna semua, ketika ayat ini turun, turunnya kepada siapa? Kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka apa ancamannya, kata Allah Subhanahu wa taala? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan kuasakan kepada mereka dengan kesesatan yang selama ini sudah menguasai mereka. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah kata Allah Subhanahu wa taala, wa nuslihi jahannam. Kami akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ini ancaman bagi orang-orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka wajib bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, wajib bagi kita mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Siapa yang tidak mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dalam berislam, ya, dalam menjalankan syariat ini, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'alullah taala salamul afiyah. Kita kembali ke surah At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-sabiqunal awwalun", yang terdahulu, lagi yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kaum muhajirin dan ansar. Jadi mereka sudah mendapatkan tazkiyah dan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ya hanya mereka yang dijanjikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum muhajirin dan ansar? Ternyata tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dengan sebaik-baiknya kepengikutan, radhiyallahu anhum, maka janji Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhaan kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka juga akan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa addalahum jannat, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka jannat, surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mana di dalam surga-surga tersebut mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalam surga tersebut. Ini janji bagi orang-orang yang mengikuti generasinya para sahabat, generasi terbaik di umat ini,
ya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan dan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya khairul quruni qarni. Sebaik-baik zaman, sebaik-baik masa adalah zamanku, kata Rasulullah, yaitu zamannya para sahabat. Jadi ya zaman sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in sudah mendapatkan tazkiyah, sudah mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan rekomendasi dan tazkiyah dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul quruni qarni, sebaik-baik masa adalah masaku, kata Rasulullah, yaitu zamannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka yaitu para tabi'in, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah tabi'in yaitu atba'ut tabi'in. Jadi ini 3 generasi ya yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ketika kita menyelisihi ketiga generasi ini, kita tidak mengikuti mereka dalam berislam, dalam menjalankan syariat ini, maka kita akan celaka di dunia dan di akhirat. Wa nas'alullah taala assalamu alafiyah. Ini sebagai pembuka ya kajian kita pada pagi hari yang sangat berbahagia ini. Baik. Umat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali membaca sirah ya sahabat mulia Aisyah radhiyallahu taala anha, maka sesungguhnya tidaklah cukup ya 1, 2 atau 3 kali pertemuan saja. Akan tetapi ya kita akan coba menyingkat dan kita hanya akan coba menjelaskan keutamaan-keutamaan daripada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Mudah-mudahan dengan menyebutkan sedikit keutamaan beliau radhiyallahu taala anha, mudah-mudahan kita bisa menauladani dan mencontohi beliau radhiyallahu taala anha. Baik, Ummul Mukminin Ummu Abdillah. Jadi beliau diberikan kunya Ummul Mukminin, ibunda kita semua. Ya, ibunda kaum muslimin, ibunda kaum mukminin. Beliau adalah salah seorang ya, beliau radhiyallahu taala anha adalah salah seorang ibunda kita, salah seorang ya ibunda kaum muslimin, ibunda kaum mukminin. Kemudian kunya beliau adalah Ummu Abdillah. Ya. Kunya beliau adalah Ummu Abdillah. Nah, beliau radhiyallahu taala anha, beliau tidak mempunyai anak. Ya. Beliau tidak mempunyai anak. Beliau tidak mempunyai anak yang namanya Abdullah. Tapi beliau radhiyallahu taala anha diberikan kunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Abdillah. Taib, sebelumnya kunya adalah merupakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah mulai ditinggalkan oleh kita sekarang ini kaum muslimin. Saya tanya sama ummahat sekalian, siapa di sini berapa orang di sini yang sudah berkunya? Misalnya anaknya namanya Abdurrahman misalnya, dipanggilnya Ummu Abdirrahman. Ya, berapa orang di sini yang sudah berkunya? Mungkin bisa terhitung jari 1 atau 2 orang. Padahal ini adalah sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah sunnah yang sudah mulai dilupakan oleh kita kaum muslimin. Maka sebisa mungkin antunna itu mempunyai kunya. Walaupun misalnya kita belum mempunyai anak, tidak mempunyai anak, bahkan walaupun misalnya kita antunna belum bersuami misalnya, atau bahkan anak kecil sekalipun, itu disunnahkan untuk diberikan kunyah. Contohnya, ibunda kita Ummu Abdillah, ya Aisyah radhiyallahu taala anha. Saya tanya sama antunna, apakah Aisyah radhiyallahu taala anha mempunyai anak yang bernama Abdullah? Enggak ada. Ya, ada yang tahu enggak alasannya? Kenapa Aisyah radhiyallahu taala anha berkunya Ummu Abdillah? Ada yang tahu enggak? Ada yang pernah baca sirahnya atau hadisnya? Kenapa Aisyah radhiyallahu taala anha diberikan kunya Ummu Abdillah? Ya, sebabnya adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sawahibi lahunna kunnan." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua maduku, maksudnya semua sahabat-sahabatku, semua istri-istri engkau yang lain selain aku, mereka semua punya kunya. Ya, di antaranya misalnya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Mereka semua mempunyai kunya. Adapun saya wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai kunya. Karena kenapa? Aisyah radhiyallahu taala anha kita ketahui bahwa beliau radhiyallahu taala anha tidak mempunyai anak. Ya. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Faktani bibnika Abdillah. Ya, berkunyalah engkau dengan anakmu yaitu Abdullah. Siapa yang dimaksudkan di sini dengan anakmu yaitu Abdullah? Ya, di sini dijelaskan yakni bena ukhtiha, yaitu anak dari saudarinya. Siapa saudarinya Aisyah radhiyallahu taala anha yang punya anak namanya Abdullah? Hah? Siapa namanya? Asma binti Abi Bakar. Ya, jadi Asma binti Abi Bakar adalah saudarinya Aisyah radhiyallahu taala anha, kakaknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa suami daripada Asma binti Abi Bakar? Siapa suaminya? 10 sahabat, salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin surga. Siapa? Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu, suaminya Asma. Nah, dari pasangan suami istri ini, Az-Zubair bin Al-Awwam dan Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, salah seorang anaknya bernama Abdullah, dan Abdullah juga merupakan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini diantara uniknya keistimewaan daripada keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, dan ini tidak pernah terjadi pada sepanjang sejarah manusia kecuali di keturunan, di garis keturunan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apa itu? Ya, 4 generasi di keluarga, ya, di garis keturunan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, 4 generasi kesemuanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak pernah terjadi dalam sejarah kemanusiaan. Jadi 4 generasinya semuanya sahabat seorang nabi. Enggak pernah terjadi dari awal sampai akhir. Kalau mentok-mentoknya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cuma ada 3 generasi, dari mulai kakek, anak dan cucu. Ya, di garis keturunannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu 4 tingkatan, ya, semuanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Bakar bin Abi Quhafa atau Utsman. Muhammad bin Abu Bakar, Muhammad bin Abdurrahman, Muhammad bin Abdurrahman, kemudian bin Abi Bakar, kemudian bin Utsman. Jadi keempat ini dari ayahnya Abu Bakar, Abu Bakar sendiri, anaknya Abu Bakar, kemudian cucunya Abu Bakar, semuanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar bin Utsman, semuanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu adalah cucunya Abu Bakar. Dan beliau juga radhiyallahu taala anhu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau Aisyah radhiyallahu taala anha kunyanya adalah Ummu Abdillah. Ya, jadi Abdullah itu adalah keponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah mengatakan faktani bibnika Abdillah, berkunyalah engkau dengan anakmu yang bernama Abdullah, maksudnya dengan keponakanmu yang bernama Abdullah. Qala Musaddadun Abdullah bin Az-Zubair. Yang dimaksudkan di sini adalah Abdullah bin Az-Zubair. Qala, beliau mengatakan fakanat tukanna bi ummi Abdillah, maka beliau pun diberikan kunya dengan Ummu Abdillah. Taib, akhwat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama beliau adalah Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah bintul Imam As-Siddiq Al-Akbar. Jadi beliau juga diberikan laqab As-Siddiqah bintus Siddiq. Ya, As-Siddiqah bintus Siddiq. Jadi beliau adalah As-Siddiqah, anaknya As-Siddiq. Beliau juga diberikan gelar Al-Muwaffaqah bintul Muwaffaq. Al-Muwaffaqah artinya orang yang diberikan dibukakan pintu kebaikan baginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya juga seperti itu, dibukakan seluruh pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak dari khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakrin Abdullah bin Abi Quhafa, Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai Al-Quraisyiyah, At-Taimiyah, Al-Makkiyah. Ya. Jadi ini nama lengkapnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib, saya tanya sama antum, Aisyah radhiyallahu taala anha itu bertemu bertemu kakeknya Rasulullah di kakek keberapanya Rasulullah. Ada yang tahu enggak? Ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, kemudian bin Qusay bin Kilab, ya, bin Murrah.
Ya, jadi bertemu di kakek keberapanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kakek keberapa? Saya mau tanya sama antum, Kilab kakek keberapanya Rasulullah? Kita mulai ya, Abdullah. Ya, Rasulullah kan Muhammad bin Abdullah. Kemudian Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakek pertamanya Rasulullah. Kemudian bin Hashim, kakek keduanya Rasulullah. Kemudian bin Abdi Manaf, kakek ketiganya Rasulullah. Kemudian bin Qusay, kakek keempatnya Rasulullah. Bin Kilab, kakek kelimanya Rasulullah SAW. Murrah, kakek keenamnya Rasulullah SAW. Nah, Murrah disinilah ketemu kakeknya Rasulullah SAW dengan kakeknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau Murrah kakek keenamnya Rasulullah SAW, Aisyah Murrah adalah kakek ketujuhnya, ya kakek ketujuhnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Bisa difahami? Ya, bisa difahami nggak? Ya perlu antum pelajari silsilah yang seperti ini ya. Kadang-kadang kita kalau artis Korea kita hafal silsilahnya gitu. Giliran silsilahnya Nabi Muhammad SAW kita nggak tahu. Ya, kemudian beliau adalah suku Quraisy, Al-Quraisyiyah. Ya, dari suku Taim, jadi At-Taimiyah. Ya, seperti itu. Jadi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah At-Taimi, berasal dari suku Taim. Ya, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Aisyah radhiyallahu taala anha adalah merupakan ya orang-orang Quraisy. Taib. Zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afqahu nisa'i al-umma 'alal itlaq. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha adalah orang yang paling faqih, ya wanita yang paling faqih ya secara mutlak. Ya, jadi kalau ada yang bertanya siapa wanita yang paling faqih yang pernah ada di alam semesta ini, jawabannya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib. Umat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membicarakan keutamaan-keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, terlebih dahulu mari kita simak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam Sahih beliau dan juga Al-Bazzar dalam Musnad beliau. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, "Lamma ra'aitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin." Ya, tatkala aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi senang, dalam kondisi tenang, ya, dalam kondisi hatinya lagi dalam kondisi lagi dalam kondisi enak, ya, kondisinya Rasulullah SAW lagi dalam kondisi enak. Umat sekalian, di sini juga kita bisa mencontohi Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa ketika kita hendak ya berbicara secara serius atau mau mengungkapkan sesuatu atau mau membicarakan sesuatu, terutama kalau itu adalah merupakan perkara-perkara yang penting terhadap suami kita, maka lihat kondisi terlebih dahulu. Ya, jangan main sampaikan saja. Dan kalau antunna melihat bagaimana istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para ummahatul mukminin ketika mereka hendak berbicara serius kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka punya hajat, ada kepentingan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menyampaikan itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi tenang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi senang, dalam kondisi bahagia, mereka menyampaikan itu kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya, ya, ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali turun wahyu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat ketakutan. Beliau lari pulang ke rumahnya. Lalu kemudian beliau masuk ke rumahnya, lalu kemudian beliau mengatakan zammiluni, zammiluni, selimuti aku. Karena kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu baru saja bertemu dengan makhluk yang sangat luar biasa, Sayyidul Malaika, pemimpinnya, imamnya para malaikat, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Dan pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali bertemu dengan Jibril, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salatu wassalam itu memperlihatkan wajah aslinya, ya, wujud aslinya. Bagaimana wujud aslinya Jibril alaihi salatu wassalam? Jibril alaihi salatu wassalam itu mempunyai 600 sayap. Ya, 600 sayap, dan satu sayapnya menutupi ufuk timur dan barat. Ya, jadi kemana-mana Rasulullah memandang, di situ ada Jibril alaihi salatu wassalam. Ini makhluk yang sangat luar biasa. Siapa yang tidak ketakutan? Ya, dan melihat ke timur ada Jibril, melihat ke barat ada Jibril, ke selatan ada Jibril, ke utara ada Jibril. Semua ufuk dipenuhi oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya 2 kali melihat wujud asli Jibril. Yang pertama ketika di Gua Hira, pertama kali wahyu turun,
Dan yang kedua adalah inda sidratil muntaha. Ketika Rasulullah Mi'raj naik ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, disitulah untuk kedua kalinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat wajah atau wujud asli daripada Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, makhluk yang sangat luar biasa. Lalu kemudian Rasulullah kembali ke rumahnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Apa yang dilakukan oleh ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha? Apakah beliau mengatakan lagian kamu sih pakai main ke ke gunung segala gitu loh. Lagian pakai menyendiri sih ke gunung segala. Kita kan begitu. Kadang-kadang kalau suami kita pulang lagi dalam keadaan kusut, lagi dalam keadaan capek gitu kan. Suami kita komplain, suami kita curhat, tiba-tiba kita marah, kita katakan lagian sih kamu begini dan segala macam. Contoh Ummul Mukminin. Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, beliau tidak mengucapkan satu kata apapun itu. Beliau melakukan apa yang diminta oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diselimuti. Ya, barulah setelah beliau tenang, barulah diajak berbicara baik-baik oleh Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian disemangati, diberikan motivasi oleh beliau. Ya. Nah, Aisyah perhatikan. Di momen ini Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Lamma ra'aitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin." Tatkala aku menyaksikan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang baik, dalam kondisi bahagia, dalam kondisi senang, dalam kondisi tenang, qultu, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'ullah li." Ya Rasulullah, ya mohonkan, ya mintakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonkan aku, doakan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kondisi tenang. Ini dalam kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi bahagia, dalam kondisi senang. Nah, jangankan umat sekalian, ya, kalau misalnya antunna hendak meminta sesuatu, hendak membicarakan sesuatu kepada suami, maka lihat kondisi suami kita. Ya, apapun yang antunna minta, selama suami kita menyanggupi, maka pasti akan diberikan oleh suami. Tapi lihat-lihat kondisi. Jangan asal main tabrak aja. Ya, suami lagi ada masalah di kantor, pulang-pulang bukannya dibikinin teh dulu, bukannya dielus-elus dulu kepalanya, bukannya ditenangkan dulu, kita langsung main nyerocos saja. Itu kadang-kadang kita seperti itu. Lalu kemudian kita curhat, ya ini suami saya nggak sayang kepada saya, padahal sesungguhnya kita yang tidak pengertian kepada suami kita. Baik. Kemudian faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam spontan mendoakan beliau radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar." Ya Allah, ampuni Aisyah radhiyallahu taala anha, ya ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhara. Dosanya yang telah lalu dan dosanya yang akan datang. Jadi dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang, Rasulullah sudah memohonkan kepada Allah supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma asarrat wa ma a'lanat. Apa yang tersembunyi, dosa beliau yang tersembunyi, wa ma a'lanat, demikian pula dosa beliau secara terang-terangan. Fadahikat Aisyatu hatta sakata ra'suha fi hijriha minad dahik. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha itu sampai terjatuh, ya, kepalanya ke pangkuan beliau, ya, jadi sampai jatuh ke ke pahanya, itu saking senangnya beliau, ya, saking kuatnya beliau tertawa sehingga kepalanya terjatuh di paha beliau. Qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayasurruki du'ai, wahai Aisyah, apakah engkau bahagia, apakah engkau senang dengan doaku?" Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Wa mali la yasurruni du'auka." Ya, bagaimana mungkin aku tidak bahagia, tidak senang dengan doa Anda wahai Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi demi Allah, innaha la du'ai li ummati fi kulli salah." Wahai Aisyah, itu juga doaku untuk umatku setiap kali aku sholat. Ya. Jadi itu diantara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampun kepada kita semua, dosa kita yang telah lalu, dosa kita yang akan datang, dosa kita yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi dan dosa kita yang kita lakukan secara secara terang-terangan. Taib. Di antara keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha adalah bahwa Sayyidul Malaika, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam, itu pernah mengirimkan salam kepada Aisyah, ya, radhiyallahu taala anha. Jadi luar biasa. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam itu pernah menitipkan salam,
ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita umat sekalian, kita ya kalau misalnya ada ya orang nomor satu di negeri ini misalnya mengirimkan salam kepada kita, itu sudah bangganya luar biasa. Ya, mungkin kita sudah update di status-status ya di media-media sosial kita kan. Kita sudah pamer kemana-mana ya, si fulan orang nomor satu, orang nomor dua di negeri ini kirim salam kepada saya. Ya, orang nggak penting aja kirim salam kepada kita, kadang-kadang kita sudah bahagia gitu. Apalagi ini malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mengirimkan salam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aish, ya Aish." Ini diantara panggilan sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ya Aish. Ya, jadi boleh kita dipanggil dengan singkatan-singkatan nama yang kita cintai atau yang dicintai oleh suami kita. Seperti Rasulullah SAW, beliau enggak mengatakan ya Aisyah tuh. Akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan ya Aish. Wahai Aish, hadza Jibrilu yukri'ukas salam. Ini yukri'ukis salam. Wahai Aisyah, ini ada Jibril menitipkan salam untuk engkau. Ya, qultu kata Aisyah, aku pun berkata, wa alaihi salam wa rahmatullah. Jadi, ini juga pelajaran bagi kita, kalau ada orang yang menitipkan salam kepada kita, maka jawabannya adalah, misalnya si fulana, ya fulana menitipkan salam kepada kita, maka jawabannya adalah wa alaihas salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Taib, qalat. Ya, kemudian beliau berkata, huwa yara ma la nara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang tidak kita lihat. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril sementara kita tidak bisa melihat Jibril alaihi salatu wassalam. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha itu dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas tuntunan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha ya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan tuntunan wahyu. Ya, jadi beberapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Aisyah dalam mimpinya, dan kita ketahui bersama bahwa mimpi para nabi ya alaihi wassalatu wassalam itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Urituki fil manami marratain." Ya, aku kata beliau, ya engkau diperlihatkan kepadaku dalam mimpiku, kata Rasulullah SAW 2 kali. Ara annaki fi sarakatin min haririn. Aku melihat engkau wahai Aisyah terhalang ya selembar kain sutra. Jadi muka beliau terhalang oleh selembar sutra. Beliau melihat itu dalam mimpinya. Wa yaqulu, dan beliau berkata, ya ada yang berkata, maksudnya ada malaikat yang mengatakan, hadhihi imra'atuka fakshif anha. Ini adalah ya calon istrimu, fakshif anha, singkaplah ia, maksudnya singkaplah kain sutra tersebut. Fa idza hiya anti. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata ya orang tersebut, wanita tersebut adalah engkau wahai Aisyah. Fa aqulu, maka aku katakan, in yaku hadza min indillahi yumdihi. Maka kalau betul-betul, kalau misalnya ini adalah betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkannya. Jadi, ya, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha di usia 6 tahun, lalu kemudian digauli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia 9 tahun, maka ya didahului oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau melihat Aisyah radhiyallahu taala anha dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2 kali. Ya, jadi ini diantara ya hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha, karena adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha dalam kondisi pada saat itu masih kecil, ya, masih usia 6 tahun. Di antara hikmahnya adalah bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha adalah merupakan wanita yang paling cerdas. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha adalah merupakan wanita yang paling cerdas, dan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan Aisyah radhiyallahu taala anha untuk menjadi murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bersama bahwa hadis-hadis yang merupakan dalaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, privasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu banyak diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka sampailah hadis-hadisnya kepada kita. Ya,
Nah, di belakang hari kita saksikan, kita lihat bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha adalah merupakan rujukan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik. Kemudian di antara keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha secara umum adalah ya bahwa beliau radhiyallahu taala anha adalah wanita yang paling spesial di antara wanita-wanita yang lainnya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fadlu Aisyah 'alan nisa'i ka fadli tsaridi 'ala sa'irit ta'am." Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membandingkan di sini ya, memperbandingkan Aisyah radhiyallahu taala anha dengan makanan yang paling enak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa fadlu Aisyah 'alan nisa." Perbandingan Aisyah dengan wanita-wanita yang lainnya adalah kafadlis saridi ala sairit ta'am. Perbandingannya seperti makanan yang bernama as-sarid. Makanan yang lainnya. Kita tahu ya umat sekalian bahwa as-sarid ya, as-sarid itu adalah makanan khas Arab yang mana makanan ini, as-sarid ini adalah makanan yang paling enak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin antunna sudah pernah ada yang melihat bentuknya. Jadi sarid itu kalau kayak kita itu seperti daging yang dikari gitu. Ya, tapi lebih enak dari kari. Kemudian dimakan dengan roti khubz, dengan roti gandum seperti itu. Itu makanan yang paling enak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, antum bisa cari di Google, antum bisa Google nanti di apa namanya? Antum bisa Google nanti di YouTube juga mungkin ada sarid gitu. Ya, di situ nanti akan diperlihatkan makanan as-sarid, dan sarid ini adalah makanan yang paling enak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbandingan Aisyah radhiyallahu taala anha dengan seluruh wanita yang ada itu seperti as-sarid dengan makanan yang lainnya. Ya, jadi Aisyah radhiyallahu taala anha adalah saridnya, kemudian ya wanita-wanita yang lainnya adalah seperti makanan yang lain selain as-sarid. Itu perbandingannya. Jadi itu spesialnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Kemudian kita lihat bagaimana keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha dari sisi kedermawanan, dari sisi wara dan zuhud beliau radhiyallahu taala anha. Baik. Sebelum kita lanjutkan, ana mau tanya sama ummahat sekalian. Apa perbedaan antara wara dan zuhud? Ya, ini sering saya tanyakan karena banyak yang nggak bisa membedakan antara wara dan zuhud. Ada yang tahu nggak apa itu wara? Singkatnya aja, singkatnya yang antunna ketahui. Apa itu wara? Ada yang tahu? Ah? Apa wara itu? Apa perbedaannya wara dengan zuhud? Zuhud apa? Enggak tahu kan? Ya, wara sering kita dengar wara. Itu orang Masya Allah wara. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain adalah orang-orang yang sangat wara. Kita sering dengar kata wara tapi kita enggak tahu maknanya. Ya, kita sering mendengarkan kata zuhur, Masya Allah zuhud, Masya Allah si fulan itu zuhud. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain adalah orang-orang yang zuhud. Akan tetapi kita tidak tahu apa makna zuhud. Ya, apa makna wara? Wara itu adalah singkatnya meninggalkan perkara yang bisa membahayakan akhirat kita. Ya, itu namanya wara. Ya, saya ulangi singkatnya, wara itu adalah meninggalkan perkara yang bisa membahayakan akhirat kita. Itu namanya wara. Ya. Kalau zuhud, apa itu zuhud? Zuhud itu adalah meninggalkan perkara yang mubah, meninggalkan perkara yang halal karena tidak mendatangkan manfaat untuk akhirat kita. Bisa dibedakan perbedaannya, bisa dibedakan antara zuhud dengan wara. Ya, wara sekali lagi adalah meninggalkan perkara yang bisa membahayakan akhirat kita. Jadi apapun itu yang kita lihat, wah kalau saya terjatuh ke sini, saya lakukan ini bisa berbahaya buat akhirat saya. Ya, nah itu yang disebut sebagai wara. Ya, nah zuhud ya meninggalkan perkara yang mubah, perkara yang dibolehkan karena tidak ada manfaatnya buat akhirat kita. Contoh misalnya, ya saya tanya sama ummahat sekalian, ya beli tas yang harganya puluhan sampai ratusan juta, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Hukum asalnya, boleh apa enggak? Boleh. Ya, selama itu uangnya adalah uang yang halal. Ya, jadi kalau kita beli misalnya tas, ya Louis Vuitton misalnya, ya harganya puluhan sampai ratusan juta, ya antum misalnya antuna sudah jor-joran sedekah sana, sedekah sini, ya bangun masjid sana, bangun masjid sini,
pengen beli tas yang harganya 50 atau 100 juta atau 200 juta gitu. Enggak dilarang. Ya, akan tetapi ketika misalnya antuna mau beli tas itu, antuna kembali berpikir, apa sih untungnya buat akhirat saya gitu loh. Ya, apa untungnya buat akhirat saya? Ya, tas yang harganya 200 ribu, 300 ribu, 500 ribu dengan 500 juta sama aja kok. Fungsinya sama, buat naruh dompet, buat naruh handphone, buat naruh kebutuhan-kebutuhan kita sama. Ya, kalau misalnya saya beli tas yang harganya 500 juta ini, apa manfaatnya buat akhirat saya? Akhirnya dia bisa beli, dia juga sudah jor-joran sedekah, dia bisa beli tas itu, dia tinggalkan. Karena apa? Dia berpikir bahwa tidak ada untungnya buat akhirat saya. Itulah yang disebut sebagai zuhud. Ya, itulah yang disebut sebagai zuhud. Ada orang, ya, tasnya mungkin harganya cuma 30 ribu. Ya, kita tidak boleh langsung mengatakan bahwa orang ini zuhud. Boleh jadi dia mau pakai tas yang harganya 500 juta karena dia nggak mampu beli, akhirnya dia nggak beli. Itu bukan zuhud namanya, nggak mampu. Ya, itu nggak mampu. Jadi kalau kata para ulama, ya, zuhud itu lebih kepada amalan hati, bukan amalan zahir kita. Ya, jadi nggak boleh juga kita langsung memvonis orang. Ada orang yang bajunya compang-camping, ini Allah, masya Allah, ini orang zuhud banget. Ya, boleh jadi dia mau pakai pakaian yang baru setiap harinya. Boleh jadi dia mau pakai pakaian yang harganya 2 juta. Karena dia nggak punya duit, akhirnya dia tidak beli pakaian tersebut. Ya, nggak bisa disebut sebagai zuhud. Maka zuhud itu adanya di sini, kata para ulama. Lebih kepada amalan hati. Itu perbedaan antara wara dengan zuhud. Ya, baik. Kita lihat bagaimana kedermawanan, ya, wara dan zuhudnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Di antaranya, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Dakhalat imra'atun ma'habnatani laha tas'al." Ya. Jadi beliau mengatakan, ada seorang peminta-minta, ada seorang wanita peminta-minta, dan wanita peminta-minta ini membawa kedua putrinya. Ya. Falam tajid indi syai'an ghaira tamrah. Perhatikan, Aisyah mengatakan, saya tidak mempunyai pada saat itu sesuatu kecuali sebiji kurma. Ya, kecuali sebiji kurma. Perhatikan, ini rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh istri-istri beliau, terkadang dalam rumah beliau dapurnya itu tidak ngebul selama 3 bulan. Bayangkan. Ya, kalau kayak kita, dapur kita sehari aja tidak ngebul, kita sudah mencak-mencak sama suami kita. Mungkin suami kita sudah kita pecat. Ya, perhatikan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk termulia, makhluk terbaik yang ada di alam semesta ini, rumahnya terkadang dalam 3 bulan tidak ngebul, hanya makan kurma dan air saja. Aisyah menceritakan, pernah satu ketika ada wanita peminta-minta masuk ke dalam rumahnya, ya, datang ke rumahnya membawa 2 orang putrinya. Kemudian Aisyah mengatakan, saya tidak punya sesuatu kecuali sebiji kurma. Ya, kalau kayak kita misalnya, ya, kita tinggal punya sebiji kurma misalnya, mustahil bagi kita untuk kita berikan ke orang lain. Ya, anak aja kurang, apalagi anti pakai datang lagi minta-minta. Ya, pinjam dong duitnya, anak aja kurang, anti lagi datang pakai minta-minta mau pinjam duit segala. Itu kalau kita. Ya, perhatikan Aisyah radhiyallahu taala anha cuma punya 1 kurma pada saat itu. Beliau mengatakan, fa'ataituha. Aku pun berikan 1 kurma tersebut kepada wanita-wanita peminta ini. Ya, fakasamat habaina ibnataiha. Perhatikan, wanita peminta-peminta ini karena diberikan 1 biji kurma, akhirnya dia pun belah menjadi 2 kurma tersebut, diberikan kepada kedua putrinya. Ya, sepotong buat yang satu, sepotong lagi buat yang satu. Ya, walam ta'kul minha. Ya, wanita peminta-peminta ini tidak makan sesuatu pun dari kurma tersebut. Jadi minta-minta juga karena darurat, terpaksa. Ya, jadi bukan karena gaya hidup gitu, bukan karena gengsi. Kayak orang-orang sekarang kan seperti itu. Banyak orang peminta-minta, kita lihat zahirnya peminta-minta, tapi ternyata Masya Allah di kampung punya rumah bagus, ya, bahkan punya mobil dan lain sebagainya. Tapi dia kerjanya minta-minta. Ya, perhatikan, wanita ini tidak makan dari kurma tersebut. Kalau orang-orang sekarang, ya, terkadang anak kecil itu dimanfaatkan untuk meraih simpati orang. Ya, agar supaya orang ngasih dia duit. Ya, anaknya kadang-kadang dicekoki dengan makanan, dengan obat supaya terlihat, supaya lemas gitu, supaya tidur, digendong gitu kan, seperti itu. Dia minta-minta, tapi ternyata untuk memperkaya dirinya sendiri, untuk kesenangan dirinya sendiri. Perhatikan, wanita ini tidak makan dari kurma tersebut. Dibagi 2, dikasih ke putrinya yang 1, dikasih lagi ke putrinya yang 1. Ya, baik.
Kemudian summa qamat faharajat. Kemudian wanita ini pun pergi, lalu kemudian dia keluar. Fadakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina. Kemudian tidak lama setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada kami, kata Aisyah. Fa akhbartuhu faqala. Kemudian aku memberikan kabar tentang wanita tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mani betulia min hadhil banati bi syai'in." Barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, kunna lahu sitram minan nar, maka anak-anak perempuan ini akan menjadi penghalang dari api neraka. Ya, jadi masya Allah. Ya, berbahagialah antunna yang diberikan anak perempuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dididik, dibiayai, dinafkahi, dirawat, ya baik-baik, maka itu adalah merupakan penghalang dari api neraka. Ya, bahkan kata Rasulullah, jangankan dua, satu orang pun kalau kita punya putri, dididik dengan baik, dididik agama dengan baik, diberikan nafkah dengan baik, maka itu adalah merupakan penghalang dari api neraka. Maka bagaimana lagi kalau antunna punya 2-3 anak gadis. Jadi masya Allah. Ya, yang penting syaratnya apa? Dia dipelihara, dididik dengan sebaik-baiknya, diajarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian dari Urwa bin Az-Zubair. Ya, Urwa bin Az-Zubair. Siapa Urwa bin Az-Zubair ini, Ummahat? Urwa ini siapa? Urwa ini adalah keponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Anaknya siapa Urwa ini? Anaknya Asma binti Abi Bakar. Saudaranya siapa? Abdullah. Cuma kalau Urwa, beliau tidak termasuk sahabat. Karena beliau tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Urwa adalah tabi'in. Adapun Abdullah, kakaknya Urwa, adalah sahabat. Karena bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Az-Zubair berkata, ya, kanat Aisyatu tuksimu sab'ina alfan. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah membagikan sab'ina alfan, 70.000 dirham. Ya, beliau pernah membagikan 70.000 dirham. Mungkin kalau kita sedikit banget. Anak kadang-kadang bersedekah sampai puluhan juta gitu. Ya, berinfak sampai puluhan juta, ya. Antum belum tahu sab'ina alfan, 70.000 dirham itu berapa nilainya? Kalau kayak kita kebanyakan nolnya. Ya, jadi kebanyakan nolnya akhirnya sedekah infak 7 juta sudah bangganya kemana-mana karena kebanyakan nolnya. 70.000 dirham itu kalau kita konversikan, kita kalikan ke sekarang, itu 1 dirham itu harganya sekitar 100.000. Ya, kalau kita konversikan sekarang. Dan selamanya seperti itu. Sampai kapanpun. Dari zaman Rasulullah sampai nanti hari kiamat. Kalau dirhamnya seperti yang dipakai. Ya, dalam bentuk dalam bentuk perak atau dinar dalam bentuk emas. Maka kalau kita konversikan akan sesuai dengan zamannya. Ya, berbeda dengan uang kertas yang kita pakai sekarang. Ya, kalau uang kertas yang kita pakai sekarang. Kita simpan misalnya sekarang, taruhlah. Misalnya kita simpan sekarang 10 juta. Ya, atau 15 juta misalnya. Mungkin 15 juta ini masih bisa berharga motor baru sekarang ini. Tapi coba simpan, kemudian ambil 30 tahun kemudian. Boleh jadi untuk beli anak permen kita, boleh jadi untuk beli permen anak kita sudah tidak cukup. Itu boleh jadi. Ya, coba misalnya, tahun berapa misalnya orang tua kita kehilangan duit. Misalnya 30 tahun yang telah lalu. Ya, di zaman itu mungkin bisa buat beli rumah. Bisa beli tanah di zaman itu. Ketemunya di hari ini, maka apa yang terjadi? Maka boleh jadi, ya, untuk beli motor saja sudah tidak bisa. Beli sepeda saja sudah tidak bisa hari ini. Tapi kalau misalnya antunna simpan emas, misalnya, taruhlah secara umum ya, antunna simpan emas, antunna simpan sekarang, ya 30 tahun kemudian akan sesuai dengan zamannya. Ya, jadi tidak ada inflasi gitu kan, seperti itu. Ya, itu sama dengan dirham dan dinar yang dipakai di zaman Rasulullah. Sampai hari ini juga sebegitu harganya. Ya, taib. 1 dirham itu, kalau kita konversikan sekarang, itu sekitar 100.000. Dikali 70.000, ya berarti nilainya berapa? 7M. Ya, 7M, 7 miliar. Jadi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, itu pernah berinfak, pernah bersedekah 7 miliar. Ya, jadi bayangkan. Kemudian kata beliau, Urwa bin Az-Zubair rahimahullah, beliau mengatakan wahiyya tarka'u dir'aha. Padahal pada saat itu kondisinya baju beliau ditambal, gamis beliau ditambal. Kalau kayak kita masya Allah, ya, harga gamis kita bisa 2 juta, ya infak kita cuma 10.000. Ya, harga gamis kita 2 juta, ya infak kita cuma 100.000. Kalau beliau radhiyallahu ta'ala anha, infaknya 7 miliar, gamisnya ditambal. Ya.
Kalau kayak kita kan beli gamis dulu, sisa duit kita baru buat diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dari Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu taala anhuma. Ya, Abdullah anaknya Az-Zubair. Abdullah ponakannya Aisyah. Beliau berkata, "Ma ra'aitum ra'ataini qattu ajwada min Aisyah wa Asma." Aku tidak pernah melihat wanita yang lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma radhiyallahu taala anhuma. Jadi memang diakui, Aisyah radhiyallahu taala anha diakui kalau beliau itu radhiyallahu taala anha adalah wanita yang sangat dermawan, paling dermawan. Wujuduhuma wajuduhuma mukhtalifun. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, kedermawanan keduanya yaitu Aisyah dan Asma itu berbeda. Amma Aisyah tu fakanat tajma'u syai'a hatta idza jtama'a indaha qasamat. Aisyah modelnya, stylenya, jadi beliau mengumpulkan dulu hartanya. Baru setelah hartanya terkumpul, barulah dia infakkan, barulah dia sedekahkan. Itu Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi dikumpulin dulu. Ya, jadi misalnya ada 1 dinar, ada 1 dirham, masuk dikumpulkan. Lalu kemudian setelah terkumpul, barulah diinfakkan, barulah disedekahkan. Itu Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, kenapa beliau melakukan ini? Hikmahnya adalah supaya banyak orang yang merasakan sedekah beliau radhiyallahu taala anha. Adapun Asma kata beliau adalah fakanat la tumsiku syai'an ligadin. Kalau Asma modelnya, stylenya, begitu dapat uang langsung dibagikan. Ya, jadi kalau dapatnya pagi nggak tunggu sampai sore, langsung disedekahkan. Itu Asma radhiyallahu taala anha. Kalau dapat sore nggak tunggu sampai pagi, langsung disedekahkan. Jadi nggak pernah pegang duit. Karena kenapa? Dapat duit langsung disedekahkan. Itu Asma ya radhiyallahu taala anha. Taib. Kemudian dari Urwa bin Az-Zubair rahimahullahu taala, beliau berkata, kanat Aisyah tu adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, la tumsiku syai'an mimma jaaha min rizqillahi ta'ala illa tasaddaqat bihi. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu tidak pernah memegang sesuatu apapun itu ya dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu mendapatkan sesuatu, baik itu makanan, baik itu berupa dirham atau dinar, beliau langsung kesedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian dalam kitab Al-Hilya disebutkan wa ba'atha ilaiha Ibnu Az-Zubair radhiyallahu taala anhu. Ya, Ibnu Az-Zubair mengirimkan kepadanya bimalin balagha mi'ata alfin. Ya, jadi beliau mengirimkan harta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, nilainya adalah 100.000 dirham. Ya, berarti kalau 100.000 dirham dikali 100.000, maka nilainya pada saat ini adalah 10 miliar. Fada'at bi tabaqah. Maka setelah beliau mendapatkan harta tersebut, 100.000 dirham tersebut, beliau meminta ya tabaqah. Tabaqah itu semacam mangkok-mangkok, tempat uang. Ya, beliau minta tempat uang, faja'alat tuqsim finnas. Lalu kemudian beliau pun membagikan uang tersebut kepada manusia. Falamma amsat, maka tatkala sore harinya, qalat beliau berkata, "Hatiya jariyatu futuri." Ya, wahai pembantuku, tolong berikan kepadaku, ya siapkan makanan siapkan makanan untuk berbuka puasa. Karena pada hari itu Aisyah radhiyallahu taala anha berpuasa. Ya, maka apa kata pembantunya? Ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, amastata'ti antashtariya lana lahman dirham. Kenapa Anda tidak membeli untuk kita ya dari uang tersebut 1 dirham saja? Qalat, maka Aisyah berkata, la tu'annifini, ya law dzakkartini la fa'altu. Jangan kau mencela aku. Ya, jangan kau sesali aku. Ya, andai tadi kamu mengingatkan, maka aku akan sisakan 1 dirham untuk membeli makanan berbuka puasa. Ya, jadi Masya Allah. Ya, sampai berbuka puasa pun beliau lupa. Ya, kalau tidak ada, beliau lupa tanyakan, ada tidak makanan untuk berbuka puasa di rumah. Ya, kata pembantunya, kenapa Anda wahai ummul mukminin, kenapa tidak menyisakan 1 dirham untuk membelikan makanan untuk berbuka puasa? Ya, kata Aisyah, jangan sesali saya. Kenapa engkau tidak ingatkan saya untuk menyisakan 1 dirham untuk kita belikan makanan untuk berbuka puasa? Jadi Masya Allah, 10 miliar habis dibagi-bagikan. Ya, kalau kayak kita mau buka puasa di rumah segala macamnya ada. Mulai dari gorengan, mulai dari yang ringan sampai yang paling berat semua ada. Mata lapar, makan 1 sudah kenyang. Ya, habis itu dibuang. Ya, kita tidak berikan kepada orang lain. Perhatikan Aisyah radhiyallahu taala anha, 10 miliar habis seketika. Dari pagi dibagikan sampai sore. Sore harinya ya nanya, mana makanan untuk berbuka puasa? Tidak ada. Ya, karena Anda tidak menyisakan 1 dirham untuk membelikan daging atau makanan untuk kita pakai berbuka puasa. Kata Aisyah, jangan sesali saya. Kenapa engkau tidak ingatkan saya untuk menyisakan 1 dirham untuk kita belikan makanan untuk berbuka puasa? Jadi Masya Allah. Ya,
Taib. Kemudian dalam kitab At-Tabaqat Ibnu Sa'ad ya rahimahullah dikatakan, Ba'atha Muawiyah radhiyallahu taala anhu wa an abihi ilaiha marratan bi mi'ati alfin. Ya Muawiyah radhiyallahu taala anhu itu pernah mengirimkan, ya sekali pernah mengirimkan 100.000 dirham. Ya fama amsat hatta farraqatha. Maka tidak sampai sore harinya Aisyah radhiyallahu taala anha membagi-bagikan uang tersebut. Faqalat laha khadimatuha. Pembantunya berkata kepada beliau, "Lau ishtaraiti lana minhum bidirhamin lahma." Andai wahai ummul mukminin, ya, Anda sisakan 1 dirham untuk kita beli daging untuk berbuka puasa. Ya, faqalat, beliau berkata, "Ala qultili." Kenapa engkau tidak ingatkan kepadaku? Ya, itu berbeda dengan berbeda dengan kita sekarang. Wanita di zaman ini itu sangat berbeda dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Wanita di zaman sekarang ini, ya kaum muslimah di zaman ini itu senangnya menyimpan harta. Ya, senangnya menyimpan menimbun hartanya. Ya, kalau kayak kita, kadang-kadang uang kita tumpuk. Kita punya 1 miliar, mungkin hanya kita sedekahkan maksimal 1 juta. Ya, kita sedekahkan 1 juta, sisanya kita tumpuk. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur. Ya, berbanyak-banyak harta. Ya, berbanyak-banyak harta, berbanyak-banyak aset telah melalaikan kalian hatta zurtumul maqabir, sampai kalian sampai kalian mengunjungi kubur, sampai kalian dikuburkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kebiasaan kita. Ya, ini hobi kita, menimbun-nimbun harta. Kita sukanya menyimpan harta, malas bersedekah, malas berinfak. Padahal ummahat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di khutbah Id khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berkhutbah di khutbah Id, itu biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempatkan diri untuk memberikan wasiat khusus kepada kaum muslimah, kepada para wanita. Apa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimah adalah agar supaya gemar bersedekah, gemar berinfak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'asyaran nisa." Ini khusus, ya, jadi wasiat khusus. Jangan khusus kepada kaum muslimah di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai membacakan khutbah Id kepada kaum muslimin secara umum. Ya, beliau mengatakan kepada kaum wanita, beliau mendatangi tempat wanita. Lalu kemudian beliau mengatakan, "Ya ma'asyaran nisa." Wahai sekalian kaum wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, wa aktsirnal istighfar, perbanyaklah oleh kalian beristighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Kenapa kata Rasulullah? Karena aku melihat bahwa kebanyakan mayoritas aglabiyah penghuni neraka adalah kaum wanita. Ya, wa nas'alullah taala salamal afiyah. Jadi solusinya bagaimana kata Rasulullah? Para wanita ini harus rajin-rajin bersedekah. Ya, harus rajin berinfak. Ya, harus gemar bersedekah, gemar berinfak. Ini solusinya bagi kaum wanita. Dan ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tasaddaqna, rajinlah kalian bersedekah wahai kaum wanita. Kadang-kadang kita, ya, kaum lelaki ini, para suami ini ketika hendak bersedekah itu dipelototin sama istri. Ya, silakan Bi, jangan banyak-banyak. Ya, itu kita. Bahkan kadang-kadang kita ini lelaki, suami, kalau mau berbakti kepada orang tua, kadang-kadang kita dipelototin sama istri kita. Subhanallah. Ya, jadi memang tabiatnya wanita seperti itu. Makanya diingatkan oleh Rasulullah, tasaddaqna, rajin-rajinlah kalian bersedekah wahai kaum wanita. Karena kenapa? Kebanyakan penghuni neraka itu, aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita. Ya, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan perkataan ulama, bukan perkataan para ustadz, para guru-guru kita. Ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita. Maka wahai kaum wanita, rajin-rajinlah kalian bersedekah. Ya. Jadi hilangkan dari kita pelit kita, ya, hilangkan dari diri kita kikir kita, bakhil kita, koret kita, itu dihilangkan dari diri kita. Rajin bersedekah, biasakan, paksakan diri untuk bersedekah. Karena yang namanya sedekah itu tidak akan ringan bagi kita, akan berat bagi kita kalau kita tidak paksakan. Ya, paksakan bagi kita untuk bersedekah sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa bersedekah. Ya, seperti Aisyah radhiyallahu taala anha yang lupa pada dirinya sendiri demi demi sedekah. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengingatkan kepada kita semua secara umum, ya, baik kaum laki-laki maupun kaum wanita.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Ya, ittaqun nar, kata Rasulullah, ya berlindunglah kalian, takutlah kalian, berlindunglah kalian dari api neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan sepotong biji kurma. Ya, sepotong biji kurma. Kata Rasulullah tidak mengatakan berlindunglah kalian dari api neraka dengan uang 1 juta misalnya, atau dengan uang 1 dinar. Rasulullah katakan berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan sepotong biji kurma. Rasulullah nggak katakan 1 biji kurma, tapi sepotong biji kurma. Ini menandakan bahwa sedekah, infak kita itu bisa melindungi kita dari apa? Dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dari jauh-jauh hari Rasulullah ingatkan kepada kaum wanita, tasaddaqna, rajin-rajinlah kalian bersedekah, gemarlah kalian bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena kebanyakan penghuni neraka dari kaum wanita. Baik. Kemudian kita lihat bagaimana keutamaan beliau radhiyallahu taala anha dari sisi ilmu. Ya. Imam Al-Hakim meriwayatkan dalam Mustadrak beliau, Az-Zuhri rahimahullahu taala berkata, "Lau jumi'a ilmun nasi kullihim wa ummahatil mu'minin lakanat Aisyatu awsa'ahum ilma." Ya. Kata Az-Zuhri rahimahullahu taala, andai dikumpulkan semua ilmu manusia, ya, dan juga ilmunya seluruh ummahatul mukminin selain Aisyah radhiyallahu taala anha, maka lakanat Aisyatu awsa'ahum ilma. Maka ilmunya Aisyah itu lebih luas daripada mereka. Ya, jadi kalau misalnya ilmunya manusia dikumpulkan, kemudian juga ilmunya ummahatul mukminin yang lainnya selain Aisyah dikumpulkan, maka kita akan temukan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha adalah yang lebih luas ilmunya. Ya, jadi Masya Allah. Ini menunjukkan betapa cerdasnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian dalam kitab As-Siyar, ya, Atha bin Abi Rabah berkata, beliau mengatakan kanat Aisyatu min afqahin nas. Aisyah radhiyallahu taala anha adalah merupakan manusia yang paling faqih, wa ahsanin nasi ra'yan fil amma. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha adalah merupakan manusia yang paling baik pendapatnya secara umum. Ya, seperti itu perkataan ulama. Kemudian Ibnu Katsir berkata, lam yakun fil umami mislu Aisyah fi hifdhiha wa ilmiha. Tidak ada dari umat ini seperti Aisyah dari segi hafalan dan ilmunya. Ya, wa fasahatiha wa aqliha. Demikian pula dalam kefasihannya berbicara dan kualitas daripada otaknya. Yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kita tahu bersama bagaimana ya cerdasnya ayahnya beliau radhiyallahu taala anha, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, diakui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah orator, adalah orang yang paling fasih, adalah orang yang paling beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah salah seorang singa podium. Ya, dikenal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan seperti itu. Nah, demikian pula dengan putrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Imam Az-Zahabi berkata, afqahu nisa'il ummati 'alal itlaq, ya, bahwa manusia wanita yang paling cerdas di umat ini secara mutlak, wala a'lamu fi ummati Muhammadin bal wala fin nisa'i mutlakan imra'atan a'lama minha. Aku tidak mengetahui ada wanita yang paling cerdas di umat ini, bahkan wanita secara umumnya yang lebih cerdas daripada, yang lebih mengetahui daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan ya umat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu taala anha adalah merupakan rujukan ilmu bagi para sahabat lainnya. Ya, jadi Aisyah ketika di zaman beliau radhiyallahu taala anha, kalau misalnya ada sahabat yang menemukan iskal, menemukan kesulitan dalam satu hadis, maka ya Aisyah radhiyallahu taala anha adalah merupakan rujukan tempat bertanya sahabat yang lainnya. Oleh karenanya berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa min khasaisiha radhiyallahu taala anha, dari keutamaan di antara keutamaan Aisyah, kekhususan Aisyah radhiyallahu taala anha adalah annal akabira minas sahaba radhiyallahu taala anhum majma'in, bahwasanya para senior sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in, kana idza ashkala alaihim amrun minad dini, apabila mereka menemukan kesulitan dalam memahami agama ini, istaftuha, maka mereka pun datang meminta fatwa kepada
Aisyah radhiyallahu taala anha, fayajiduna ilmahu indaha. Maka mereka pun menemukan jawabannya dari sisi Aisyah radhiyallahu taala anha. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan, Abu Musa Al-Asy'ari pernah berkata, "Ma askala alaina." Ya, kalau kami kalau menemukan kesulitan, kata beliau, ya, para sahabat Rasulullah SAW, haditsun kat, ya, berupa hadis Rasulullah SAW, fasa'alnal Aisyata. Lalu kemudian kami bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, illa wajadna indaha minhu ilma. Kecuali kita pasti menemukan jawabannya dari Aisyah radhiyallahu taala anhu. Contoh, ya, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla ala janazatin." Barang siapa yang ikut mensolatkan seorang jenazah, falahu qiratun, maka baginya 1 qirat, pahala 1 qirat. Ya, wa man yatbauha hatta yufda dafnuha. Dan barang siapa yang mengiringi jenazah tersebut sampai dimakamkan, mengantarkan jenazah tersebut sampai dimakamkan, falahu qiratani, maka baginya pahala 2 qirat. Asgaruhuma misla Uhudin. Ya, pahala 1 qirat yang terkecil itu, yang paling kecil itu sebesar Gunung Uhud. Kita tahu ya, bentangan Gunung Uhud itu panjangnya sekitar 6 sampai 7 km. Lebarnya 2 sampai 3 km, tingginya 180 meter. Itu Uhud. Kata Rasulullah, orang yang mensolatkan jenazah, maka baginya 1 qirat. Mengantarkan sampai ke kuburan, maka baginya 2 qirat. Yang paling kecil pahalanya, kata Rasulullah, 1 qirat itu sebesar Gunung Uhud, itu yang paling kecil. Ya, jadi Masya Allah. Taib. Fadzukira dzalika li Ibnu Umar fata'adzamuhu. Maka disebutkanlah hadis itu, disampaikanlah hadis itu kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Ibnu Umar pun terkagum-kagum karena beliau belum pernah mendengarkan hadis ini sebelumnya. Fa arsala ila Aisyah yas'aluha. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengutus seseorang kepada Aisyah ibunda kita untuk menanyakan tentang perihal hadis ini. Karena yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian Ibnu Umar terkagum-kagum dengan hadis ini, kemudian beliau pun mengutus orang untuk bertanya kepada ibunda kita Aisyah. Ya, suruh tanyakan, benar enggak hadis ini datang dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa arsala ila Aisyah yas'aluha. Ya, beliau pun mengutus orang, ya, untuk bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqalat. Lalu kemudian Aisyah berkata, "Sadaqa Abu Hurairah." Abu Hurairah betul. Ini adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu yang aku dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar pun berkata, "Laqad faratna fi qararita katsiratin." Sungguh selama ini kita sudah menyia-nyiakan qirat yang sangat banyak. Artinya, selama ini beliau hanya mendengarkan bahwa mensolatkan jenazah 1 qirat, mengantarkan sampai ke kuburan mendapatkan 2 qirat. Ini beliau belum mendengarkan. Akhirnya beliau mengatakan bahwa selama ini kita sudah menyanyiakan pahala sebesar gunung. Kemudian contoh lain, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau. Ya, min tariqi Mansur an Mujahid an Abi Bakar an Abdurrahman qala, beliau berkata, qala Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, "Man asbaha junuban fala saumalahu." Ya, siapa yang memasuki waktu subuh dalam keadaan dia junub, fala saumalahu, maka puasanya tidak sah. Ya, fa arsala Marwanu Abu Bakrin bin Abdurrahman ila Aisyah yas'aluha. Maka Marwan pun mendengarkan ini, beliau mengutus Abu Bakar bin Abdurrahman, cucunya Abu Bakar, namanya Abu Bakar, ya, ila Aisyah yas'aluha. Ya, jadi beliau mengutus Abu Bakar, ya, bin Abdurrahman kepada Aisyah untuk menanyakan perihal ini, permasalahan ini. Faqala laha, kemudian, ya, Abu Bakar bin Abdurrahman berkata kepada Aisyah, "Inna Aba Hurairah yaqul." Sesungguhnya Abu Hurairah berkata, "Man asbaha junuban." Barang siapa yang masuk pada waktu subuh dalam keadaan junub, fala saumalahu, maka tidak sah puasanya. Faqalat Aisyah. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ya, qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujanibu tsumma yutimmu saumahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah dalam keadaan masuk waktu fajar dalam keadaan beliau junub, ya, akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan puasanya, menyempurnakan puasanya. Ya, jadi ini artinya bahwa ketika ada seseorang yang masuk pada waktu subuh dalam keadaan dia junub,
maka puasanya tidak ada masalah. Ya, kecuali kalau misalnya ya dia berjima dengan istrinya misalnya pada saat sudah masuk waktu fajar. Ini lain ceritanya. Akan tetapi kalau misalnya ya seorang suami berjima dengan istrinya misalnya, ya lalu kemudian setelah berjima baru masuk waktu fajar dan dia belum mandi junub, maka ini tidak masalah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam keadaan junub, lalu kemudian masuk waktu fajar, Rasulullah menyempurnakan puasanya. Fa arsala ila Abi Hurairah, ya. Kemudian Warwan pun mengutus ya Abu Bakar kepada Abu Hurairah. Fa akhbarahu anna Aisyah qalat. Lalu kemudian beliau memberikan kabar bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana yujnibu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yujnibu. Adalah Rasulullah dalam keadaan junub, thumma yutimmu saumahu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasanya. Maka Abu Hurairah pun terdiam pada saat itu. Taib. Karena beliau salah seorang sahabat, Aisyah radhiyallahu taala anha adalah salah seorang yang paling banyak menghafalkan hadis. Ya, kita tahu ya, ada beberapa orang sahabat yang terkenal banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu adalah siapa? Siapa yang paling banyak meriwayatkan hadis? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak 5.374 hadis. Ya, kemudian Abdullah bin Umar atau yang biasa kita kenal dengan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah 2.630 hadis. Kemudian selanjutnya ada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallam 2.286 hadis. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2.210 hadis. Ya, dan kita tahu bahwa kebanyakan hadis-hadis yang menceritakan tentang dalaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, privasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Kemudian di antara kekhususan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Jala'ul Afham. Ya, beliau mengatakan wa min khasaisaha. Di antara keutamaan-keutamaan atau kekhususan Aisyah radhiyallahu taala anha adalah annaha kanat ahabba azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilaih. Ya, bahwa ya di antara kekhususan Aisyah, keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha adalah bahwa beliau adalah salah seorang istri Rasulullah sallam yang paling dicintai oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Khadijah radhiyallahu taala anha adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan ya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kama sabata anhu dzalika fil Bukhari wa ghairihi. Sebagaimana hadis yang datang dari Imam Bukhari dan yang lainnya, wa qad su'ila. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyun nasi ahabbu ilaika ya Rasulullah? Ya, siapa manusia yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Aisyah. Orang yang paling aku cintai adalah Aisyah. Kila, kemudian ada orang bertanya kepada Rasulullah, faminar rijal. Dari kaum lelaki wahai Rasulullah, siapa yang Anda paling cintai? Maka beliau mengatakan abuha, bapaknya Aisyah, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi dari kaum laki-laki yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ayahnya Aisyah. Dan dari kaum wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum, yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Aisyah, anak putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Taib. Kemudian di antara kekhususan ya Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala adalah annahu lam yatazawwaj imra'atan bikran ghairaha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menikahi ya seorang perawan pun selain Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi semua istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Aisyah itu adalah statusnya janda ketika dinikahi oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Aisyah radhiyallahu taala anha, maka beliau satu-satunya wanita perawan yang dinikahi oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Kemudian wa min khasaisiha. Ya, di antara keutamaan atau kekhususan Aisyah radhiyallahu taala anha adalah annahu kana yanzilu alaihi alwahyu wa huwa fi lihafiha duna ghairiha. Ya, bahwa di antara kekhususan Aisyah radhiyallahu taala anha adalah bahwa wahyu turun dalam dalam keadaan Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam selimutnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi satu-satunya wanita yang ketika wahyu turun dalam keadaan berselimut adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Imam Bukhari meriwayatkan, ya, beliau mengatakan haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab. Haddatsana Hammad, telah menceritakan kepada kami Hammad. Haddatsana Hisham an abihi qala, telah menceritakan kepada kami Hisham dari ayahnya beliau berkata, kana nasu yataharrauna bihadayahum yauma Aisyata. Adalah para sahabat ketika hendak memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menyimpan hadiah tersebut sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, karena mereka tahu bahwa hari yang paling menggembirakan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari yang paling berbahagia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hari ketika Rasulullah berada di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya para sahabat ketika hendak memberikan hadiah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka menyimpan hadiah tersebut sampai Rasulullah berada di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Rasulullah bergilir. Ya, Rasulullah mendatangi istrinya secara bergilir. Jadi waktunya sudah diatur. Nah, para sahabat ketika hendak memberikan hadiah kepada Rasulullah, mereka menunggu sampai Rasulullah mendatangi rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Fajtama'a, kemudian Aisyah menceritakan, fajtama'a sawahibi ila ummi Salamah fakulna. Kemudian, ya, istri-istri Rasulullah SAW yang lain itu mendatangi Ummu Salamah. Ya, mendatangi Ummu Salamah radhiyallahu taala anha supaya Ummu Salamah berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan keluhan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka katakan kepada Ummu Salamah? Ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, wallahi, demi Allah, innan nasa yataharrauna bihadayahum yauma Aisyata. Ini para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in, mereka ketika hendak memberikan hadiah kepada Rasulullah, mereka menunggu Rasulullah mendatangi rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian mereka mengatakan, wa inna nuridul khaira kama turidu Aisyah. Kita pun ini, istri-istri Rasulullah yang lain juga menginginkan kebahagiaan seperti yang diinginkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Maka famur ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ya'muran nasa ayyahdu ilaihi haitsu makana au haitsu madara. Ya, maka mereka pun berkata kepada Ummu Salamah, sampaikan kepada Rasulullah sampaikan kepada bahwa ketika hendak memberikan hadiah, jangan hanya ketika Rasulullah berada di rumah Aisyah saja. Ya, akan tetapi ya ketika berada di rumah istri-istri yang lain, mereka juga membawakan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, kemudian Aisyah mengatakan, fa dzakara dzalika Ummu Salamah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Kemudian, Aisyah mengatakan bahwa Ummu Salamah pun mengatakan itu, menjadi perwakilan istri-istri yang lain untuk mengatakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan fa'arada anni. Ummu Salamah mengatakan Rasulullah tidak menanggapi ucapan aku. Rasulullah berpaling dari aku. Artinya tidak memperdulikan ucapan aku. Ya, falamma ada ilayya dzakartu lahu dzaka fa'arada anni. Maka setiap kali Rasulullah mendatangi aku pun menyampaikan aku. Akan tetapi Rasulullah berpaling dari aku. Artinya Rasulullah enggak mendengarkan apa yang diucapkan oleh Ummu Salamah. Sampai kemudian yang ketiga kalinya beliau mengatakan, Rasulullah akhirnya bersabda, ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, la tu'dhini fi Aisyah. Jangan engkau menyakiti aku pada permasalahan urusannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa innahu wallahi, karena sesungguhnya demi Allah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nazala alayyal wahyu, tidaklah turun wahyu kepadaku, wa ana fi lihafi imra'atin minkunna ghairiha. Tidak ada wahyu yang turun padaku dalam keadaan aku berselimut pada kalian gitu kan, bersama dengan kalian, kecuali bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi satu-satunya wanita ketika berselimut bersama Rasulullah SAW turun wahyu yang tidak dialami oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Baik, wa min khasaisiha, di antara keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha diceritakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, annallaha subhanahu wa taala barraha mimma ramaha bihi ahlul ifki, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu membebaskan atau memberikan rekomendasi, membersihkan beliau dari atas langit ketujuh. Tatkala
ya orang-orang munafik menyebarkan hoaks tentang hadisul ifki. Ya, mungkin antum ada yang pernah mendengarkan apa itu hadisul ifki. Hadisul ifki itu adalah ya ketika orang-orang munafik menyebarkan hoaks, menyebarkan berita bohong di kalangan kaum muslimin bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha telah melakukan perbuatan tidak senonoh. Ya, mohon maaf, telah melakukan perzinahan dengan salah seorang sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attal radhiyallahu taala anhu. Ini disebarkan hoaks ini disebarkan oleh orang-orang munafik yang ada di kota Madinah. Ya, gembongnya adalah siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, jadi berita ini hanya disebarkan oleh beberapa orang. Ya, hanya disebarkan oleh 3 sampai 6 orang dan gembongnya adalah siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul pada saat itu. Nah, kejadiannya, ya, pada saat pulang dari salah satu peperangan, karena kebiasaan Rasulullah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya adalah membawa istrinya secara bergiliran untuk ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peperangan. Ya, suatu ketika dalam satu peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak istrinya. Ya, gilirannya pada saat itu, yang mendapatkan giliran pada saat itu adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, nah sepulangnya dari peperangan, mereka singgah di satu tempat. Ya, mereka mampir di satu tempat untuk beristirahat. Ya, mungkin untuk tidur sejenak, untuk istirahat. Ya, atau yang mau buang air hajat, yang mau buang hajat itu seperti itu. Aisyah radhiyallahu taala anha itu keluar buang hajat. Ya, dan tidak ada yang mengetahui kalau Aisyah radhiyallahu taala anha sedang buang hajat. Nah, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat untuk berjalan, maka tandu Aisyah itu dipikul oleh beberapa orang sahabat. Karena tandunya Aisyah, ya sekedup ya namanya ya, kayak tandu gitu, kemudian ditutupi dengan kain, kemudian wanita biasanya di dalamnya, jadi orang dari luar nggak tahu kalau di dalam itu ada wanita atau ada orang nggak tahu karena ditutupi. Ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in, ketika mengangkat tandu ini sekedup ini, mereka nggak tahu kalau di dalam tandu tersebut ternyata ya tidak terdapat Aisyah, karena Aisyah radhiyallahu taala anha itu sedang buang hajat keluar. Ya, seperti itu. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha pada saat itu beliau masih ringan, masih enteng, belum gemuk, ya. Karena kita tahu kan, ketika Aisyah berkumpul dengan Rasulullah SAW, digauli oleh Rasulullah itu di usia 9 tahun. Dan ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, usia Aisyah pada saat itu baru 17 tahun. Jadi masih kecil. Ya, sahabat nggak tahu kalau ternyata di dalam sekedup ini tidak ada Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak ada. Ya. Baik, Aisyah, ya kita kembali dulu bahwa Aisyah ketika buang hajat, ketika kembali beliau kehilangan kalungnya. Ya, beliau cari ke sana kemari nggak ketemu. Akhirnya beliau pun cari di tempat beliau buang hajat. Ketika beliau kembali, ternyata rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pergi dan mereka tidak tahu kalau Ummul Mukminin tertinggal. Rasulullah tidak tahu kalau Ummul Mukminin tertinggal. Sahabat tidak tahu kalau Ummul Mukminin tertinggal. Akhirnya, karena beliau radhiyallahu taala anha adalah wanita yang cerdas, beliau tinggal di tempat tersebut, tidak kemana-mana. Kalau kayak kita, mungkin udah panik, udah lari kemana-mana, udah ngejar kemana-mana, nyari kemana-mana, itu kita. Ya, karena terkadang hawa nafsu kita lebih mendominasi akal kita, perasaan kita lebih mendominasi daripada logika kita. Aisyah wanita yang cerdas, beliau tinggal duduk di tempat ketika beliau pertama kali istirahat. Ya, dan beliau yakin bahwa ketika mereka sadar bahwa Aisyah tidak bersama dengan mereka pasti kembali mencari di tempat semula. Ya, maka beliau pun duduk di tempatnya, tidak bergeming, tidak goyang dari tempatnya, tidak bergerak dari tempatnya. Ya, Safwan bin Mu'attal radhiyallahu taala anhu adalah salah seorang sahabat mulia radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau tugasnya menyisir. Jadi beliau berjalan paling belakang, biasanya disisir. Apakah ada yang ketinggalan, barang yang ketinggalan atau pasukan yang tertinggal, beliau sisir di belakangnya. Nah, ketika beliau melihat ada seseorang dari jauh, beliau pun mendekat. Ya, ketika beliau melihat orang tersebut, beliau tahu kalau ini adalah Ummul Mukminin Aisyah. Karena kenapa? Safwan bin Mu'attal itu pernah melihat Aisyah ketika ya perintah hijab belum turun. Ya, awalnya di Madinah itu kan belum ada perintah hijab. Ya, Safwan bin Mu'attal tahu ya mukanya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Ya, beliau mendekat. Beliau tahu, oh ini Ummul Mukminin ketinggalan. Apa yang beliau ucapkan? Beliau hanya mengucapkan satu kalimat. Dan itu adalah kalimat istirja. Apa yang beliau katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuma itu yang beliau katakan. Ya, nggak ada kata-kata yang lain. Ya, kemudian apa yang beliau lakukan selanjutnya? Beliau kemudian mendudukkan ontanya. Kemudian tanpa berkata-kata, beliau mempersilahkan Ummul Mukminin untuk naik di atas ontanya tersebut. Ya, maka dituntunlah ontanya tersebut. Sepanjang perjalanan tidak ada satu kata pun yang diucapkan oleh Safwan bin Mu'attal. Ini adalah ibunya. Ya, dan ibunda kita semua, Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, tidak ada diucapkan satu kata pun. Ya, mungkin kalau kayak saya dan laki-laki yang lainnya, mungkin sudah diajak ngobrol, "Anti kenapa bisa ketinggalan ya Allah?" gitu.
Ya itu kalau laki-laki yang lain ya seperti itu ya. Oh diajak ngolor ngidul gitu, salah hahaha gitu. Ya WA-an ngomong sana ngomong sini. Walaupun sudah selesai permasalahannya, ini lagi apalagi kasih emoticon gitu ya. Cengir segala macamnya. Itu laki-laki sekarang kayak gitu. Ya banyak modusnya gitu. Ya beliau nggak mengucapkan satu kata pun gitu. Beliau tuntun, beliau hanya mengucapkan satu kata, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia tahu ini adalah ummul mukminin dan dia tahu beliau tertinggal. Dipersilahkan naik, dituntun, masuk ke kota Madinah. Ya, begitu masuk ke kota Madinah, ya orang-orang munafik melihat ini, Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya munafik melihat ini kesempatan. Ya, selama ini memang itu yang mereka nanti. Ya, itu yang mereka tunggu-tunggu. Bagaimana menyebarkan hoax, ya karena di antara karakternya orang-orang munafik itu suka menyebarkan berita-berita bohong, suka menyebarkan hoax, ya berita-berita bohong di kalangan kaum muslimin. Itu karakternya orang-orang munafik. Ya, jadi hati-hati. Ya, jadi walaupun kita bukan orang munafik, jangan sampai kita ikut karakter mereka. Suka nyebar-nyebarin berita bohong. Ya, suka nyebar-nyebarin keburukan kaum muslimin. Ya, di tengah-tengah kaum muslimin kan seperti itu. Ya, suka menyebarkan berita-berita bukan urusan kita sebarkan, kita share. Ya, urusan pemerintah seharusnya yang tahu urusan itu adalah pemerintah, kita juga ikut-ikutan. Mulai dari anak kita SD, SMP, SMA, orang tua, pengangguran, orang kerja, semuanya ikut-ikutan men-share berita-berita yang kadang-kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu benar apa enggak? Ya, ini di antara karakternya orang-orang munafik. Suka menyebarkan berita-berita bohong. Suka menyebarkan berita-berita yang berkenaan dengan masalah ketakutan dan keamanan di tengah-tengah kaum muslimin. Ini orang munafik. Dan tentang berita-berita seperti ini saya dibuat oleh orang munafik. Ya akhirnya, ya Abdullah bin Ubay Salul dan gembongnya dan geng kan, pembentuknya akhirnya disebarkan berita ini. Ya, mereka mengatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala ini itu melakukan perbuatan tidak senonoh dengan sahabat Sufyan bin Mu'attal, melakukan perzinahan. Akhirnya tersebar berita tersebut di kota Madinah. Ya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, Aisyah radhiyallahu taala menceritakan di hati panjang sampai mengatakan saya kering air mata saya enggak bisa lagi, enggak bisa lagi. Terus saking sedihnya pada saat itu. Dan dia berharap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pembelaan kepadanya. Rasulullah tidak bisa berkata apa-apa, Rasulullah hanya diam. Ya, enggak bisa mengatakan di puncak-puncaknya Rasulullah sampai mengatakan wahai Aisyah, kalau memang kamu sedang melakukan perbuatan dosa, maka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah saja Aisyah. Ya, jadi orang yang diharapkan membela beliau radhiyallahu taala justru mengatakan seperti itu. Kering air mata Aisyah saya enggak bisa. Tapi berlangsung lama sampai bulan namanya. Bayangkan. Ya, sampai Rasulullah SAW mengulangkan beliau ke orang tua tidak ada bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini berlangsung lama sampai kemudian turun ayat ya dalam surah Nur. Ya, ada dalam surah Nur antum bisa buka ya 10 ayat semua berkenaan tentang ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dari atas langit 7 yang menjelaskan bahwa Aisyah radhiyallahu taala bersih dari fitnah tersebut, bersih dari tuhan tersebut. Ya, itu apa namanya sampai sepanjang zaman hari ini dan sampai hari kiamat akan kita baca ayat tersebut dalam Al-Qur'an surah Nur. Ya, coba antum buka halaman kedua kalau salah dari atas sampai ke bawah dari ayat 10 sampai ke dari ayat 11 ya 10 sampai terakhir itu. Ya, di situ ayat yang menjelaskan semua tentang Aisyah radhiyallahu taala, terbebasnya Aisyah radhiyallahu taala dari fitnah tersebut. Ya, Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, saya sampai berpikir, ya, saya pun apa berekspektasi saya sampai ke sana. Saya hanya berpikir, mudah-mudahan saya hanya berharap, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu lewat mimpi, tidak sampai beliau berpikir bahwa tidak sampai turun ayat yang berkenaan dengan dirinya. Ya, bahwa yang beliau pikir bahwa yang beliau harapkan adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi mimpi wahyu melalui mimpi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Aisyah dia diurutkan. Hanya itu orang dia. Akan tetapi ternyata yang lebih dari itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang menjamin kebersihan Aisyah radhiyallahu taala. Akan ayat ini dibaca dari zaman itu sekarang dan sampai kemudian hari kiamat akan terus dibaca oleh kaum muslimin dalam Al-Qur'an surah An-Nur tersebut. Ya, baik. Kemudian di sini yang beliau mengatakan wa anzala fi uzriha wa baratiha wahyan yutla fi maharim muslimina wa salawati ila qiyamah. Dia mengatakan bahwa diturunkan ayat yang menjelaskan tentang kebebasan beliau radhiyallahu anha dan itu adalah merupakan wahyu yang dibaca di mihrab-mihrab kaum muslimin, di salat-salat kaum muslimin sampai hari kiamat. Wa syahidalaha, ya, dan Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan di annaha minat thayyibat, bahwasanya Allah Subhanahu bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala adalah wanita yang baik-baik. Ya, dalam Al-Qur'an surah An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman at-thayyibatu lit-thayyibin. Ya, at-thayyibat, wanita yang baik-baik itu lit-thayyibin adalah merupakan ya diperuntukkan untuk laki-laki yang baik-baik. Ya, kita kan tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik yang pernah menginjakkan kaki di atas permukaan bumi ini. Maka yang pantas bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wanita yang baik-baik. Allah jelaskan itu dalam Al-Qur'an surah An-Nur. At-thayyibatu lit-thayyibin. Wanita yang baik-baik itu diperuntukkan buat laki-laki yang baik-baik. Ya, al-khabithatu lil-khabithat. Ya, al-khabithatu wanita yang buruk itu diperuntukkan bagi laki-laki yang buruk pula. Ya, wanita yang baik-baik itu diperuntukkan bagi laki-laki yang baik pula. Baik. Kemudian di sini boleh mengatakan bahwa ada hal maghfirah wa rizqan karim. Dalam surah yang An-Nur juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ampunan dan rezeki yang mulia bagi Aisyah radhiyallahu taala wa akhbar subhanahu anna maghfirah min al-ifki kana khairan. Bahwasanya apa yang tersebar pada hadis itu pada berita hoax tersebut yang disebarkan oleh orang-orang munafik adalah merupakan kebaikan buat Aisyah. Malam yang dzalika dari kilah syarrah. Dan hoax yang beredar pada saat itu bukanlah keburukan bagi Aisyah, wala aiban laha, dan itu bukan aib bagi beliau, wala khafidan min sya'niha, dan itu tidak merendahkan ya harga diri atau tidak menjatuhkan kehormatan Aisyah radhiyallahu taala anha. Bal rafa'ahu Allah bidzalika wa ala qadraha. Tetapi dengan itu justru Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau. Wa 'azama sya'naha, dan Allah Subhanahu wa taala mengagungkan beliau. Wa sara laha dzikran bittayyib, dan beliau mendapatkan ya sultan yang baik-baik wa bara'atu baina ahli al-ardi wa sama. Bahkan beliau mendapatkan rekomendasi dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Tuhan tersebut pada penduduk langit dan penduduk bumi. Fi halaha mimman qaba min ajal ma ajallaha. Bahwa ini merupakan keutamaan yang sangat ya luar biasa buat Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa ta'ala alam sawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf apa yang salah, apa yang keliru. Itu dari saya pribadi dari dalam ilmu yang dari itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian saya tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Wallahu taala alam sawab. Mungkin jika ada dari antum yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan ya silakan. Baik, ada yang mau ditanyakan?
Sebelum tanya, kalau ada yang mau ditanyakan secara langsung silakan. Ya silakan, barakallahu fiik. Pakai mic aja biar kedengaran suaranya, Om. Waalaikumsalam. Baik, wajazakillah khair. Masya Allah pertanyaannya sangat bagus. Ya, mungkin betul ya, anti betul. Mungkin tidak ada di antara kita sekarang ini yang bisa menginfakkan seluruh hartanya seperti Aisyah radhiyallahu taala. Ya, ayahnya juga seperti itu, Masya Allah. Umar pun tidak bisa melampaui kapasitas ayahnya radhiyallahu taala anhu. Ya, kita lihat contohnya misalnya hadis yang datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ya, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaqa. Suatu ketika kata Umar yang menceritakan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk bersedekah. Ya, maka kata Umar radhiyallahu taala anhu, hari ini aku akan melampaui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ayahnya Aisyah. Ya, maka apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Beliau mengatakan bahwa ya aku pun memberikan nisfamani, aku pun menyumbangkan menginfakkan setahun harta. Ya, jadi kalau misalnya beliau punya 100.000 dirham, maka beliau infakkan 50.000 dirham. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian setengah hartanya, setengah harta Umar itu diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bilang, ya Umar, wahai Umar, ma abqaita li ahlika. Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Maka apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala? Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Abqaitu mislahu ya Rasulullah. Aku menyisakan untuk mereka wahai Rasulullah separuhnya. Artinya, hartaku ini aku infakkan wahai Rasulullah hanya separuh saja. Separuhnya masih aku sisakan untuk keluargaku. Ya. Kemudian Umar menceritakan, fa'ata Abu Bakrin bi jami'i amwalihi. Ya, maka datanglah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dengan menyumbangkan menginfakkan seluruh hartanya. Ya, tadinya kan Umar sudah berpikir, hari ini saya bisa melampaui Abu Bakar. Ya, dia sumbangkan separuh hartanya, dia infakkan separuh hartanya. Ternyata kemudian datang Abu Bakar, kata Umar, bi jami'i amwalihi, dengan seluruh hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahunya dari mana? Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, ma abqaita li ahlika. Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Apa yang Abu Bakar? Ya, dan ini membuat Umar speechless dan kita semua karena Siddiq radhiyallahu taala anhu, abqaitu lahum Allah wa rasulah. Aku sisakan buat mereka Allah dan Rasulnya. Artinya semua hartanya sudah diinfakkan, enggak ada yang tersisa. Ditanya Rasulullah, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, saya sisakan buat mereka Allah dan Rasulnya. Ya, jadi Masya Allah. Kata Umar, saya enggak mungkin lagi bisa melampaui Anda selamanya dalam kebaikan. Ya, demikian pula dengan Aisyah. Jangankan kita, Umar, orang sekali berumar pun itu tidak bisa melampaui kapasitas ayahnya dalam perkara sedekah. Apalagi kita seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan? Apalagi di zaman internet ini, di zaman yang serba keterbukaan ini. Ya, dan insya Allah Taala dengan mengamalkan ini kita tidak perlu modal materi. Ya, sebagaimana anti tanyakan tadi, nggak perlu modal, nggak perlu harta. Apa itu rasa malu dari kita kaum muslimah? Ya, coba perhatikanlah sekarang. Mungkin kalau antunna tidak pernah melakukan ini dan jangan wa na'udzubillahi min dzalik, seperti misalnya ya goyang TikTok itu. Mungkin kalau kita umat tidak pernah melakukan karena ya kalau kita lihat di TikTok itu mulai dari orang yang mohon maaf telanjang sampai yang berbaju, mulai dari orang yang kerudungnya sempit sampai yang longgar, itu semuanya ada video goyang TikToknya. Ya, mungkin kita enggak, tapi kita enggak tahu anak-anak kita. Ya, mungkin kita enggak tahu kalau anak-anak kita punya akun TikTok, putri-putri kita punya akun TikTok, lalu kemudian mereka joget-joget di situ. Karena kita adalah generasi old, generasi jadul, enggak ngerti masalah begituan, akhirnya anak kita bisa bohongi kita. Ya, kita enggak tahu menahu dan orang tahu kalau anak kita seperti itu. Subhanallah. Ya, apa yang hilang dari kita sekarang? Kaum muslimah rasa malu. Ya, dan kalau kita mau jaga malu kita ini, ya kita mau jaga karena kata Rasulullah, al-haya'u kulluhu khair. Malu itu semua pasti baik. Ya, semua yang namanya malu itu yang berkenaan dengan rasa malu itu pasti baik kata Rasulullah SAW. Ya, bahkan ya malu itu adalah merupakan sebagian daripada iman, bagian daripada keimanan kita. Ya, menjaga rasa malu kita itu tidak butuh pada modal. Ya, menjaga izzah kita, menjaga kehormatan kita sebagai seorang muslimah, menjaga putri-putri kita, ya sebagai muslimat gitu kan, kaum muslimah, itu tidak butuh kepada modal. Ya, hanya butuh kepada tekad, hanya butuh kepada keimanan saja. Perhatikan, saya kasih satu contoh. Bagaimana rasa malunya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, baik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ya, kita tahu Rasulullah meninggal dunia di mana? Hah? Rasulullah meninggal dunia di mana? Meninggal dunia di mana Rasulullah? Di hijrnya Aisyah, di rumahnya Aisyah, di ruangannya Aisyah. Ya, karena istri-istri Rasulullah SAW itu punya hijr masing-masing, punya ruangan masing-masing. Ya, di sini rumahnya Aisyah, kemudian di sini siapa, kemudian di sini siapa. Ya, itu masing-masing punya ruangan. Nah, Rasulullah SAW, ya beliau Rasulullah SAW itu meninggal dunia di hijrnya Aisyah, di rumahnya Aisyah. Jadi Rasulullah meninggal dunia bukan di dalam masjid. Ya, bukan di dalam masjid Nabawi enggak. Rasulullah meninggal dunia di dalam hijrnya Aisyah, di dalam ruangannya Aisyah. Nah, kaidahnya
para nabi dan rasul itu di mana mereka meninggal, di situ mereka dikuburkan. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal di rumahnya Aisyah, maka otomatis beliau dikuburkan di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Baik. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang hari, ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anha dikuburkan di mana? Di samping kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa dipahami. Jadi di sini kuburannya Rasulullah, ya, kemudian di sini Abu Bakar. Makanya kita laki-laki kalau masuk di pintu Babu Salam itu ziarah mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, itu kita lewati kuburannya, kita mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian Abu Bakar assalamualaikum ya Abu Bakar. Ya, kemudian setelahnya Umar assalamualaikum ya Umar. Ya, baik. Nah, Rasulullah ada suami beliau radhiyallahu taala anha, mahramnya beliau. Ya, kemudian Abu Bakar ayahnya beliau, mahramnya beliau, kan seperti itu. Nah, ketika Rasulullah dan Abu Bakar dikuburkan di dalam rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang namanya orang di dalam rumahnya tertutup, tidak ada orang yang melihat, Aisyah melepaskan jilbab, ya, melepaskan kerudungnya, melepaskan jilbabnya. Ya, perhatikan. Ketika Umar radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, dalam kondisi sakaratul maut, menjelang kematiannya, Umar mengutus anaknya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu untuk datang kepada Aisyah, meminta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha agar supaya mengizinkan Umar dikuburkan di dekat kuburan kedua sahabatnya, kuburan Rasulullah SAW dan kuburan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, Aisyah mengizinkan, Aisyah berkorban. Akhirnya Aisyah radhiyallahu taala anha dimakamkan di pemakaman umum, di makam Baqi. Ya, beliau tidak dimakamkan di sisi Rasulullah dan Abu Bakar. Akan tetapi jatahnya diambil oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Perhatikan. Ketika ya Rasulullah, Abu Bakar, ya masih dua kuburan ini berada di rumah Aisyah, Rasulullah masih melepaskan Aisyah masih melepaskan jilbabnya. Ya, ketika Umar sudah dikuburkan di dalam rumahnya tersebut, sejak saat itu Aisyah tidak mau melepaskan jilbabnya lagi. Karena apa? Di dalam rumah tersebut ada kuburan Umar bin Khattab, dan Umar bukan siapa-siapanya. Ya, Umar bukan mahramnya beliau. Ya, perhatikan. Ya, seorang muslimah, bagaimana malunya seharusnya malunya seorang muslimah, jangankan kepada laki-laki yang masih hidup, kepada laki-laki yang sudah menjadi jenazah saja dia malu, apalagi kepada laki-laki yang masih hidup. Nah, ini yang hilang dari kita. Nah, ini yang harus kita tiru dari bunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ini untuk modal. Ya, hanya kita jaga bagaimana rasa malu kita ini, kita jaga. Ya, bagaimana mohon maaf, kita ini sebagai seorang istri putri kita ini, ya, jangan sampai dengan mudahnya mohon maaf dinikmati oleh laki-laki ajnabi gitu. Ya, bebas dipandang segala macamnya oleh laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya. Ya, kita jaga diri kita jaga putri-putri kita. Ini harus kita jaga. Ini yang harus diantarkan contoh dari bunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana beliau sangat malu, ya. Bagaimana beliau tidak mau lagi melepaskan jilbabnya ketika kuburan Umar radhiyallahu taala anhu berada di dalam rumahnya. Ya, padahal ini adalah jenazah, ini orang yang sudah meninggal dunia, dan tidak mungkin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena malunya beliau radhiyallahu taala anha, rasa malunya yang sangat luar biasa, maka Aisyah radhiyallahu taala anha tidak mau melepaskan jilbabnya ketika kuburan Umar sudah masuk ke dalam rumahnya. Ya. Kemudian yang bisa kita contoh juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang insyaallah